ketua kelas ada yang ketinggalan pasukannya nggak? Ada yang hilang nggak pasukannya? Dari mana? Nggak ya, yang apa? Yang Maulana. Satu ketahuan nggak ikut, maksudnya nggak ikut satu, maksudnya nggak ikut ketahuan satu. Berarti yang lain yang TKJ ada yang hilang juga nggak ikut ujian? Jadi dari mana? Tiket berapa orang? Satu nggak ikut. Saya bisa dibantu nggak alasannya, sakit atau apa? Apa nggak ikut dari awal? Masih bisa di excuse nggak dia online dari rumah? Orangnya direvisi, orangnya sakit apa? Ujian sidang. Jam berapa selesai? Tinggal revisi. Kalau misalnya dari rumahnya bisa ujian. Oke, nanti saya bisa kasih tahu bagaimana caranya bahwa bisa tidak mau menjadi mengalah karena PJJ hukumnya semuanya halal, yang penting ujian. Dari mana pun dia berada, kondisi apapun juga di kamar juga bisa ujian. Cuma ada harus dan ditaati ikut ujiannya bersamaan hari ini gitu. Jadi ada informasi. Jadi ada satu dari mana yang pertama tadi dari animasi satu, tiket satu ya. Berarti yang lain itu dong. Dari mana mas? TMD kenapa? Nggak ikut dari awal pak, hari ini nggak masuk. Nggak ikut nggak dari awal pak, hari ini nggak masuk. Bisa nggak ikut ujian online? Ketuanya ada nggak bisa kontak SMS? Bahwa dia standby jam berapa bisa kirim soal online dikerjakan dari sana? Ya, tolong ya. Soalnya ujian ini adalah merupakan syarat walaupun dia kecil persentasenya. Saya ingin tahu informasi katanya hari ini mau berkunjung ke SMK ya? Siapa yang bilang? Berapa orang berkunjung ke SMK? Dalam rangka apa ya? Dalam rangka konfirmasi Mengajar sana? Jamnya berapa? Jam berapa? jamnya ya saya konfirmasi setelah ujian selesai. Oke, nanti setelah buka aja kalau gitu. Ya bisa, mau sampai buka gimana? Saya usahakan, tapi segini teman-teman. Kita hari ini ujian, tapi cuma saya akan coba tunjukkan satu kasus yang menarik baik-baik kalian biar Anda tahu bagaimana sih kalau seandainya PJJ itu ujiannya katanya fleksibel penting katanya ya. Apa cuma teori doang? Saya sudah buktikan dengan saudara Maulana. Saya mengadakan email dengan dia biar teman-teman lihat semua namanya Maulana ini. Ini Maulana. Maulana ini. Oh ya, teman-teman biodata, saya minta maaf karena Bu Nika itu yang sudah pernah ngirim biodata ada yang sudah kok dikatakan belum ya. Karena Bu Nika berpatokan akun NIM itu berbeda dengan nama biodata, jadi kayak apa? Dakoca sama siapa yang kemarin itu? Siapa nama Dakocanya paling apa lah? Nggak mungkin orang tua kasih nama Dakoca anaknya kan gitu. Nah, dia cari nama Dakoca itu nggak ada di biodata, contohnya seperti itu loh. Maka dia bilang ini belum ada. Jadi ada sedikit miskomunikasi di data akun dengan the real name. Jadi sorry for that ya. Jadi pada yang komunikasi. Saya akan tunjukkan teman-teman, saya bacakan bahwa ini bukan apa namanya, ini namanya simulasi. Saya bilang kita learning by doing mengenai PJJ. Pada saat saya menyampaikan teman-teman kemarin malam bahwa kemarin sore mungkin bahwa kita akan ujian, saya akan menanti respon semuanya oke apa tidak. Ternyata kenapa ini katanya smart pakai helm ngebut, ini kok bisa bilang gini. Sorry, jadi pada saat saya announcement, hey, tomorrow will be examination for us kan, kelas kita, dia merespon, oh ini yang permen. Sudah buka capek-capek. Dengan segala hormat Pak, bisa baca? Oh bukan yang ini, yang bawah kali ya. Kenapa harus buka semuanya saya? Sorry. Ini biar ada pengalaman bagaimana mengatasi hal yang seperti ini. Karena PJJ itu namanya ujian itu wajib. Walaupun dia anggap sekarang saya itu di Bandung ya,
Jadi sekarang ITB mengadakan ujian untuk rekan mahasiswa yang ada di Pondok Cabe yang tidak perlu keluar uang ke Bandung naik travel yang bayar 70.000. Oh, saya lagi kerja di sini, mulai Pak magang Pak, nggak bisa tinggalkan magang. Ujian tetap berjalan. Jadi Anda berpikir sekarang saya di Bandung komunikasinya. Waktu saya sampaikan hal ini, ujian jam 9 segala macam, dia menyampaikan kepada saya seperti ini. Maaf Bapak, saya besok perorangan hadir. Apakah saya boleh? Ini kalimat, apakah saya boleh? Tidak ada yang tidak boleh di PJJ. Karena mahasiswa harus diberi akses seluas-luasnya. Ingat itu. Apakah saya boleh? Apapun nanti saya harus mengatakan boleh, tergantung saya bagaimana mengatasinya. Anda sebagai dosen harus begitu. Mahasiswa itu banyak masalah. Udah gak punya duit, tidak melulu kan gitu kan? Nah, ini apakah saya boleh? Dia gak minta uang. Apakah saya boleh doang? Apakah saya boleh menerima dan mengirimkannya via email sesuai dengan waktu yang ditentukan? Saya jawabnya apa? Simpel aja. Tentu bisa. Ini yang mudah harus dijawab, tentu bisa. Cuma syaratnya saya katakan, mohon konfirmasi kapan siapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud saya mengatakan undang saksi? Jadi saksi itu saya akan minta bertanggung jawabnya secara moral. Saya nggak mau tahu itu siapa. Tapi jelas tolong dikirim fotonya bahwa Anda standby. Hanya bukti fisik bahwa sekarang you are now stay with your saksi, witnesses. Ini Maulana, ini saksinya, foto kirim ke saya. Udah jarang. Tidak sulit kan bagi mahasiswa? Mau sekali teknologi kok kan? Nah, tetapi email saya kirimkan kepada saksi itu, bukan kepada Maulana. Yang menyatakan bahwa itu orang hidup. Ya terserah kalau Maulana mengakali. Itu kan kawan gue juga. Padahal yang sebelah jual warteg itu sama jual orang dia lah kan? Saya nggak tahu. Tapi soal itu akan saya kirimkan kepada Maulana. Itu prinsip kita bahwa kita bisa fleksibel ini, tapi kita butuh juga kekuatan hukum bahwa ini sah buat saya. Buat sekarang Maulana sudah bersama seorang saksi yang menemani dia juga. Dia betul-betul ujian pada jam itu, bukan uga-uganya si Maulana kan gitu. Paham ya maksud saya kan? Bahwa apapun masalah di mahasiswa Anda besok itu harus bisa mensiasati bagaimana maksud itu jangan sampai gagal. Tidak boleh gagal. Apalagi ujian ini kayak kalau sekarang kita masih berlaku sistem kita adalah bahwa ujian itu adalah yang utama dari semua tugas dan segala macam dari segi prosedur administrasi. Ya, administrasi ujian itu adalah yang utama. Dia pintar, anak SD, SMP, tapi pas ujian nasional dia sakit. Kasihan dikit. Tidak tepat, tapi itulah peraturannya seperti itu. NEM itu adalah pada saat dia ikut harus ikut. Kalau enggak, mau dia pintar setiap apapun NEM. Kalau ujian nasional ikut, dia hancur. Begitu juga ujian hari ini. Maka kalau ujian hari ini namanya PJJ, apapun masalah mahasiswa harus kita siasati bagaimana penyelesaiannya. Sudah saya oke kan? Pagi tadi si orang email lagi bahwa Pak bisa nggak jam 10? Ayo coba. Kalau Anda nggak sabar gimana itu? Apa jawaban saya kira-kira? Karena dia minta lagi excuse. Nih, jam 10 Pak, bisa nggak? Sama, bisa silakan. Tapi tolong konfirmasi sebelum jam 10. Tolong 15 menit konfirmasi lagi. Kita harus meraih siswa kita. Jangan tidak dijawab. Karena apa dia? Contohnya dia sekarang lagi demam flu ini. Udah siap juga nih kita nih. Udah gitu kita cuekin lagi, ya makin cepat sakit dia. Biar lama-lama dia. Minimal ada bisa. Ada dijawab. Dia pasti mengharapkan kenapa? Kalau saya nggak ikut ujian ini, saya ngulang lagi tahun depan. Jangan izin ya. Ini anggap kita kuliah betul ini. Ulang tahun depan 6 bulan lagi, masya Allah. Gara-gara cuma karena semalam saya makan nasi goreng. Kepedesan jadi mencerahkan itu kan rakrok, gak bisa gitu. Itu harus kita jembatani. Itulah lelahnya menjadi dosen PJJ. Dosen merangkap bapak. Kita harus memahami. Maka Anda itu sekarang digembleng dengan tugas diskusi karena apa? Nanti Anda merasakan bahwa seperti itu beratnya di mahasiswa Anda. Maka
yang diomelin dulu mahasiswa itu. Mahasiswa itu intinya penanut kok, ikut dia pasti. Kenapa? Dia takut nggak kasih nilai. Tapi jangan diinjak-injak. Ya, mengerti ya? Bahwa semua masalah di dalam PJJ, baik itu perkuliahan, komunikasi, maupun termasuk yang paling vital hari ini ujian, harus dapat dijembatani apapun masalahnya. Itulah kunci Anda sebagai dosen, bukan hanya memintarkan orang, tetapi memperhatikan bahwa dia itu adalah juga mahasiswa yang jauh dari Anda. Jauh dari Anda. Sebelum kita ujian, saya akan coba sedikit. Teman-teman, saya sudah kirim tadi PowerPoint juga ya. Saya merubah akhirnya. Itu Anda pelajari saja. PowerPoint saya kira yang assessment itu adalah PowerPoint saya bagi dosen. Saya sudah merubahnya sekarang dengan hal yang sederhana, biar kita sama-sama memahami assessment kompetensi dalam PJJ sekarang ini. Ada nggak yang mengerti istilah kata assessment? Assessment dalam bahasa Indonesia apa? Tugas. Dalam PowerPoint saya ada definisi assessment, kemarin saya kirim. Sekumpulan. Jadi itu luas sekali. Tugas itu assignment. Ada examination. Jadi ada tugas, ada ujian, ada latihan, diskusi. Itu di one package namanya assessment. Namanya induknya itu adalah assessment. Ya. Kemarin kita sudah mendapatkan beberapa hal yang melelahkan dari saya. Ada nggak yang terlewat dari ini? Ada namanya daily task. Tiap hari saya minta untuk mereview topik 1, topik 2, topik 3. Saya memberikan daily task adalah untuk memancing Anda ke tahap nalar. Yang saya sampaikan tidak semua tercantum di sini, tetapi makronya. Kulit luarnya, kulit duriannya, kan lebih parah kulit duriannya, kan kasar. Jadi begitu ada masuk ke dalam kulit luarnya, ada kuasai udah sakit. Begitu ada masuk ke dalamnya, oh halusnya durian ini. Apapun yang di dalam akan lebih mudah. Jadi dengan cara memberikan daily task. Saya hari ini menangkap dari Pak Timbul itu mengenai PJJ secara konsep general, dengan contoh, dengan diskusi. Begitu saya pulang, seperti apa sih teorinya? Oh ini, dan saya disuruh merangkum. Itu adalah proses penalaran terhadap pemahaman konten. Ya, daily task. Anda sudah merasakan letaknya seperti apa? Yang kedua, forum discussion. Anda juga saya minta untuk aktif di Facebook dengan aduhai komentar. Bagian komentar secara gaya dosen, ada yang secara pengusaha warteg, ada yang pembias, dengan bervariasi pola pikir mahasiswa dengan persepsi masing-masing. Itu adalah juga bagaimana ingin mengungkapkannya di depan umum. Tidak semua orang pintar bisa menyampaikan hal di depan umum. Contoh, memberi kata sambutan. Sambutan dari ketua etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dia pintar sebetulnya. Jadi begitu berusaha menyampaikan, berbingung karena dia udah tahu kertasnya bergetar, dia pakai kertas pula. Dan barat karena agak kebaca sama dia. Apa ini ya? Saya membiasakan Anda, walaupun tidak tampak depan, tapi Anda menyampaikan itu dengan berani. Saya mengatakan bahwa media itu tidak ada yang the best. Media itu adalah pengungkapan di depan umum, itu adalah pembelajaran. Kalau yang pertama tadi adalah email, adalah pengungkapan sebagai tugas langsung kepada saya. Orang lain tidak tahu. Berbeda ya. Ini proses pembelajaran mandiri. Karena dosa itu gak di sini, di Bandung. Kita online kemarin kuliahnya gitu loh. Ya. Yang ketiga, group presentation. Apalagi bedanya? Anda diminta berkolaborasi dengan teman. Sulit memadukan bagaimana pikiran A, B, C, dan E menjadi satu wujud proyek.